Perkenalkan, nama saya Faren Muhammad Hizbullah. Saya merupakan guru pendidikan anak usia dini, khususnya ngajar di Taman Kanak-Kanak, dan saya juga merupakan mahasiswa semester akhir di Universitas Terbuka Bandung, jurusan S1 PG PAUD. Kenapa misalkan Faren ngambil TK? Karena dulu berawal dan berangkat dari rasa penasaran gitu. Karena Faren sendiri dulu kan merupakan sama anak-anak TK juga di RA selama 2 tahun, di TK 1 tahun, RA 1 tahun. Nah, mulai masuk ke Mualimin itu mulai penasaran gitu. Karena ada guru ustazah juga yang beliau ngajar di TK, di Mualimin juga. Jadi pertanyaan, kenapa guru laki-laki jarang gitu, khususnya di dunia pendidikan anak usia dini. Nah, berawal dan berangkat dari situ, Faren sendiri memutuskan untuk bereksperimen dan mencoba sejauh mana sih tantangan jadi guru TK, kenapa sehingga membuat laki-laki itu kurang itu berada di jalur pendidikan anak usia dini. Dari tahun 2017, jadi 2017 sampai sekarang. Tantangan jadi guru TK khususnya bagi laki-laki banyak gitu. Kenapa misalkan laki-laki nggak mau masuk ke TK? Pertama pasti finansial atau misalkan pendapatan. Banyak laki-laki yang tidak masuk ke pendidikan anak usia dini itu karena pendapatan yang memang, apalagi laki-laki dituntut untuk menjadi tunggang punggung keluarga gitu ya, otomatis mereka berpikir kembali untuk masuk ke TK gitu. Kedua, tantangannya itu adalah stereotip masyarakat gitu, udah menganggap bahwa guru TK itu udahlah bagian daripada perempuan saja karena cenderung identik dengan kasih sayang dan ketelatenan gitu. Padahal Faren sendiri berpikir bahwa di anak usia dini itu perlu misalkan sosok figur ayah dan sosok laki-laki secara utuh gitu. Jadi guru perempuan ya sudah punya porsinya sebagai peran ibu dan sosok perempuan, guru laki-laki juga memerankan sebagai figur ayah dan juga sosok laki-laki secara utuh. Itu mungkin tantangannya. Setelah lulus sih nggak semuanya pernah jadi guru-guru, tapi kalau tawaran ada di SMP, MI, TK. Nah, justru Faren sendiri ngambil ke TK itu karena berawal dari rasa penasaran tadi gitu. Karena waktu Mualimin pernah PLKJ, pernah ngajar SD udah biasa gitu. SMP pun pernah, jadi yang menjadi tantangan TK gitu. Metode pasti ada gitu, banyak metode yang bisa digunakan untuk misalkan keberlangsungan belajar supaya efektif gitu. Faren sendiri gitu, karena kuliah kan di UT juga jurusan S1 PG PAUD, alhamdulillah dengan kuliah itu banyak metode-metode yang saya gunakan ke anak dan alhamdulillah itu membuat anak-anak belajarnya efektif gitu. Nah, ketika masuk ke anak TK ya saya pun sebagai laki-laki profesional gitu. Ketika masuk ke dunia anak, jadi harus berbaur dengan anak, bahasanya harus seintonasi dengan anak, terus ekspresi. Intinya ya kita masuk ke dunia mereka gitu. Nah, ini jadi satu hal yang waktu pertama kali saya masuk ke TK pun sebetulnya jadi pertanyaan, keraguan awalnya gitu, bahwa bisa nggak misalkan cari guru yang perempuan saja gitu. Karena betul saya pun apalagi misalkan melihat berita-berita ya yang simpang siur terkait misalkan pelecehan, penculikan anak yang misalkan menotabenekan misalkan ketika laki-laki menjadi guru PAUD itu banyak kecurigaan. Nah, awalnya saya sendiri pun bukan oleh guru gitu, tapi oleh dulu yayasannya mungkin dianjurkan untuk mencari yang perempuan, tapi alhamdulillah dari 2017 sampai sekarang itu dipercaya juga yang tadinya awalnya mereka ragu menjadi yakin, tapi untuk orang tua nggak ada pandangan buruk terkait saya pribadi.
kejadian unik banyak sekali mungkin ya, apalagi berbicara tentang anak usia dini. Bagi Mas Faren sendiri, bagi saya sendiri, anak-anak tuh random gitu. Jadi ketika masuk ke anak usia dini kita harus siap mendengarkan celotehan gitu. Terus perilaku-perilaku yang memang kita tidak temukan di anak-anak SD, SMP, dan SMA. Dan yang paling unik tuh yang bikin apa ya, Mas Faren bertahan mungkin ya di PAUD senang itu karena belajar tentang latar belakang setiap anak gitu, dimana anak-anak terlahir dari keluarga yang misalkan sempurna, utuh, ada juga yang dari anak yang broken home, terus ketika sekolah pun ada anak-anak yang keluarganya meninggal gitu, orang tuanya ketika di sekolah. Itu jadi satu hal yang bagi Mas Faren luar biasa gitu. Yang buat bertahan pasti yang satu adalah ingin merubah paradigma masyarakat bahwa guru laki-laki mempunyai peranan penting dalam proses pengembangan anak usia dini, khususnya dalam peran sebagai figur ayah dan juga sosok laki-laki secara utuh. Selain itu ketika berbicara tentang Indonesia termasuk negara yang fatherless country, jadi di mana misalkan ayah cenderung misalkan masih kurang gitu secara merata, misalkan peran ayah untuk mendidik gitu seringkali hanya diberikan ke ibu gitu. Dan yang kedua tujuannya itu di PAUD itu ingin selain merubah paradigma masyarakat adalah memberikan semangat gitu kepada guru-guru PAUD khususnya laki-laki, karena saya pun yakin ada guru-guru laki di luar sana yang hanya mungkin mereka belum terekspos, belum percaya diri, karena Mas Faren pun dulu merasa belum percaya diri menjadi guru. Selain menjadi minoritas mungkin ya guru laki-laki karena perbandingannya 1:9 gitu, banyak perempuan. Dan yang paling akhir adalah memberikan semangat kepada seluruh guru umumnya gitu, bahwa teman-teman harus percaya, teman-teman harus bangga dengan profesi, dengan pengabdian yang teman-teman jalani, karena mendidik suatu bangsa itu tidak hanya persoalan misalkan feedback dengan materi, tapi tentang bagaimana kita mau menumbuhkan dan misalkan mengembangkan pendidikan kita dengan rasa ikhlas dan syukur. Jadi saya sendiri pun awal rame itu belum 1 tahun sama sekali gitu, belum lama, hampir mungkin baru 6 bulan atau 4-5 bulan, karena mulai rame itu di bulan September tahun 2022 gitu. Dulu tuh di bulan September followers masih 2000 lah. Nah, Mas Faren pun mencoba mengekspos gitu konten-konten tentang anak usia dini, tentang misalkan Faren sebagai guru PAUD, dan alhamdulillah nggak nyangka juga itu banyak yang komentar positif, banyak yang mendukung. Otomatis kan ketika rame tuh FYP satu video bikin saya pribadi semangat buat konten. Nah, mulai dari September sampai bulan sekarang itu alhamdulillah banyak teman-teman, banyak penonton yang merasa termotivasi, mereka merasa semangat lagi jadi PAUD karena banyak curhatan dari mereka itu sebelumnya banyak direndahkan jadi guru PAUD sehingga tidak percaya diri gitu. Dan mungkin dengan Mas Faren mengupload video tentang keseharian atau aktivitas tentang guru membuat mereka lebih senang gitu. Dan untuk konten itu baru, jadi belum 1 tahun sama sekali, dan itu alhamdulillah responnya positif gitu. Dan itu jadi motivasi buat saya sendiri, selain misalkan buat konten, buat evaluasi belajar gitu, mencari ilmu yang lebih banyak gitu. Ya, mungkin pesan buat orang tua siswa tetap satu, bahwa orang tua harus mendukung gitu. Ketika misalkan di lembaga sekolah khususnya PAUD ada seorang laki-laki, hilangkan pikiran negatif gitu, hilangkan misalkan bahwa guru PAUD itu harus perempuan saja gitu. Sejatinya seorang laki-laki pun mempunyai peran, sama seperti ayah di rumah, guru PAUD pun seperti itu. Dan yang paling penting intinya orang tua harus bangga mempunyai anak-anak gitu, karena anak merupakan anugerah
dan mereka merupakan salah satu pesan yang akan orang tua kirimkan di zaman yang berbeda dari mereka. Maka ketika berbicara tentang anak itu kan harus dididik sesuai zamannya gitu. Tidak bisa kita paksakan anak harus sesuai dengan apa yang kita inginkan. Setiap anak dan orang tua mempunyai zaman yang berbeda. Orang tua hanya perlu mensupport, perlu mengawasi, dan perlu membimbing anak.